Saya sebenarnya pengen di sini dari pihak kepolisian menjelaskan dua hal kasus yang penting yang menjadi sorotan ya, yaitu hashtag soal percuma lapor polisi, dan itu ada hubungannya dengan soal kasus kekerasan seksual. Ya. Yang kedua adalah kasus yang di pasar. Nah, saya mau menjelaskan kasus yang di pasar ini. Pemukulan pedagang di pasar di Medan. Itu kan begini loh. Pertanyaan saya, jangan cuma ini kan berusaha polisi ini, oke saja polisi ini mau adil, dua-duanya diproses ya kan. Tapi semua orang kan lihat ya, problemnya bukan soal cuma si preman itu juga diproses, tapi pertanyaannya kenapa sih polisi itu, saya sekali lagi mohon maaf karena saya terlampau bodoh dia mengeluarkan si ibu yang jadi korban jadi tersangka. Menurut saya jangan-jangan institusi polisi, sekali lagi polsek yang ada di situ terlibat atau bagian dari jaringan para preman yang ngutipin uang itu di pasar. Jadi dia bagian dari jaringan itu. Jadi tidak bisa hanya kasus itu yang diperiksa atau kapolseknya diganti. Harus turun proses sehingga kalau polsek yang baru masuk, dia sudah bisa menjaga jaringan ini, sudah kita bisa berantas gitu. Ya? Jadi bukan reaktif kasus saja. Poin ini ditangkap. Silakan Pak Sambo ditangkapi terlebih dahulu. Ini tudingan yang cukup serius nih. Jangan-jangan institusinya yang korup tadi Bung Johnson. Saya mengutip Bung Johnson. Bapak Kapolri sudah menyatakan bahwa Polri sekarang otokritik, Pak. Menerima masukan. Nah, terkait dengan beberapa kasus yang Bapak sampaikan, kami sudah melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penegakan terhadap kode etik terhadap anggota-anggota yang memang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, ini terkait dengan masalah kepemimpinan di tingkat polsek dan first line supervisor yang menangani penanganan perkara itu. Makanya Bapak Kapolri pada kesempatan pelantikan calon-calon pimpinan wilayah itu menegaskan bahwa tidak akan membela pimpinan-pimpinan yang tidak mampu untuk mengendalikan anggotanya, tidak memberikan tauladan kepada anggotanya. Sehingga diharapkan nanti pimpinan-pimpinan di tingkat first line supervisor sampai dengan di tingkat Polda ini bisa memaksimalkan dalam melakukan pengawasan dari proses penyidikan yang dilakukan ataupun tindakan kepolisian yang dilakukan. Kita tetap akan menegakkan secara represif aturan disiplin dan kode etik, Pak. Karena kami tahu bahwa memang ada pelanggaran di situ. Kita membuka diri untuk bersama-sama memperbaiki yang tidak bagus dalam institusi kita. Termasuk kita sepakat itu, indikasi jaringan yang itu juga pasti, terlibat gitu ya. Itu pasti. Kita Bapak Kapolri sudah menjelaskan tindak dengan tegas anggota-anggota yang melakukan penyimpangan. Namun di sini juga saya ingin sampaikan kepada Mbak Anggi bahwa selain punishment juga masih banyak polisi-polisi yang berprestasi. Di tahun ini sudah 2.850 personil yang diberikan reward oleh Bapak Kapolri karena sudah berjasa dalam pelaksanaan tugas. Ini juga tidak bisa kita pungkiri dan harus kita berikan apresiasi, Pak, karena ini untuk memberikan semangat kepada anggota-anggota di lapangan bahwa contoh-contoh yang ditampilkan tadi oleh Mbak Anggi di TV adalah contoh-contoh yang tidak benar dan harus kita lakukan penindakan secara tegas dan keras. Masih banyak polisi-polisi yang bagus, masih banyak polisi-polisi yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, itu poinnya. Polri menjamin masih banyak polisi yang bagus yang bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin juga mendengarkan pendapat Pak Ito sebagai masyarakat yang tadinya juga ada di internal Polri. Usai jeda Pak Ito, sesaat lagi Dua Sisi kembali untuk Anda pemirsa.